Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pinter semuanya, selamat datang kembali di channel Kelas Pinter, tepatnya belajar teknologi dengan cara yang simpel dan juga jelas. Oke semuanya, kali ini saya akan melanjutkan kembali tutorial terkait dengan pembahasan soal uji kompetensi keahlian untuk kelas 11 jurusan Teknik Komputer dan Jaringan mata pelajaran Routing dan Switching. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial atau langkah-langkah untuk menyelesaikan soal praktik uji kompetensi ini, di mana pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan bagian pertama, yaitu untuk konfigurasi switch ya, switch 1 dan switch 2 yang ada pada area kantor 1 dan kantor 2, kemudian di router 4. Selanjutnya untuk router 4 ini masih ada yang belum kita konfigurasi, yaitu terkait dengan routing yang harus dikonfigurasi pada masing-masing router. Oke, langsung saja kita buka di router 4 ya. Di sini kita akan melakukan routing. Di sini lihat pada topologi untuk routing tersebut, di sini kita menggunakan routing IGRP dengan AS number-nya 10. Kemudian nanti di sini ada routing RIP menggunakan versi 2 dan juga di sini ada static routing menggunakan default routing. Oke, pertama kita akan konfigurasi dulu di router yang keempat ini ya, router 4 ini. Oke, masuk ke global mode. Kemudian di sini perintah untuk routing IGRP adalah router IGRP 10. Ya, 10 ini adalah bagian AS number-nya sesuai dengan soal ya. Kemudian masukkan network ya. Networknya yaitu di sini. Oke, saya geser terlebih dahulu. Nah, di sini lihat ya. Di sini kalau secara fisik itu terlihat ada dua buah kabel yang terhubung ke dalam router 4. Namun perlu diperhatikan bahwa di sini router 4 ini memiliki terpilan yang mana untuk kabel yang mengarah ke sebelah kanan yang ke kantor 1 ya, itu dia menggunakan terpilan ya. Jadi ada 3 buah network karena ada 3 pilan, maka di sini kalau di totalnya ada sekitar 4 buah network. Oke, maka dari itu di sini network yang pertama adalah 10 10 10.0 ya, kemudian 000.15. Nah, di sini yang ditulis adalah wildcard mask-nya ya, bukan subnet mask. Jadi sini yang ditulis di sini setelah memasukkan IP network yaitu memasukkan wildcard. Wildcard ini adalah kebalikan dari subnet mask. Oke, kemudian selanjutnya 20.20.20.0 untuk pilihan 20. Wildcardnya masih sama karena subnet masknya juga sama ya, yaitu menggunakan prefix 28. Dan networknya yang pilihan 30. Oke, wildcard masknya masih sama, dan yang terakhir adalah network yang mengarah ke router 3 yaitu 555.0. Nah, di sini untuk wildcard masknya disesuaikan ya, untuk prefix 30 itu adalah 000.3, kebalikan dari subnet masknya. Oke, kemudian exit. Nah, untuk router 4 ini sudah selesai ya, karena di bagian 1 atau di bagian sebelumnya, video yang sebelumnya itu saya sudah menjelaskan bagaimana konfigurasi interpilan di router 4 ini, kemudian konfigurasi IP yang ke sini sudah selesai di pertemuan atau di video sebelumnya bagian 1. Nah, di sini sekarang kita melanjutkan apa yang dilakukan pada bagian 1 masuk ke bagian kedua gitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan konfigurasi di router 4, kita akan melakukan konfigurasi untuk router 3. Silakan diklik untuk router 3-nya. Nah, di sini untuk router 3, pertama kita setting hostname-nya. Router 3 ya. Selanjutnya adalah kita lakukan konfigurasi IP address pada interface yang terhubung ya. Pertama kita masuk ke interface G0/0 ya, yang mengarah ke sebelah kanan.
kita tambahkan IP address-nya yaitu 5555.1 ya. Perhatikan di sini. Ini bagian networknya, ini IP address-nya. Oke. Kemudian subnet mask-nya. Oke. Ternyata di sini ada kesalahannya. Perhatikan. Jika kita melakukan kesalahan pengetikan di dalam Cisco Packet Tracer, terutama bagian CLI-nya, ketika perintahnya salah, maka di sini dia akan memberitahu invalid input detected ya. Add ya, di sini ada tandanya, dia memberikan tanda atau marker ya. Di sebelah mana salahnya ya? Di sebelah sini. Di sini ada perintah yang kurang ya. Setelah IP itu ada perintah yaitu address. Maka setiap kali kita mengetikkan perintah dan dia salah gitu ya, maka dia akan memberitahu salahnya di mana, letak salahnya di sebelah mana. Oke. Kita tambahkan IP address. Nah, ini sudah kita tambahkan, kemudian kita nyalakan no shutdown ya. Oke. Interface-nya sudah nyala ya. Ini sudah hijau, berubah menjadi hijau. Selanjutnya kita masuk ke interface G0/1. Kemudian kita tambahkan juga IP address di sini. Lihat di sini networknya adalah 444.0/30 dan interface yang ini IP-nya titik 2 ya. Titik 2 ya. Kemudian untuk subnet mask-nya sama 252 yaitu untuk traffic 30. Kita nyalakan dan exit. Oke. Nah, untuk router 3 melakukan konfigurasi IP address-nya sudah selesai. Selanjutnya adalah melakukan routing ya. Oke, router EGRP 10. Nah, di sini network yang sebelah kanan yaitu 5555.0, kemudian wildcard mask-nya kita masukkan titik 3 ya. Oke. Nah, di sini ada message ya, ada keterangan bahwa neighbor ya. Neighbor itu tetangganya itu sudah terdeteksi di sini ya. Is up, kemudian new agency, bahwa menandakan untuk routingnya sudah berjalan. Nanti dia akan saling mengadvertise ya, saling berkenalan dan bertukar informasi menggunakan protokol routing EIGRP. Oke, selanjutnya masukin lagi network yang berikutnya yaitu 444.0, kemudian wildcard mask-nya 000.3, selesai ya. Nah, untuk di router 3 ini cukup lumayan simple ya, hanya melakukan konfigurasi IP address, kemudian dilanjut dengan konfigurasi routing dinamis yaitu menggunakan EIGRP. Nah, di sini tidak ada redistribusi routing ya. Nanti karena untuk redistribusi routing itu ada di router kedua di sini ya, menghubungkan routing EIGRP kemudian RIP versi 2. Oke, untuk router 3 sudah selesai, kita lanjut ke router 2. Seperti biasa, kita masuk ke global mode, kemudian kita rubah hostname-nya yaitu router 2. Oke, di sini ya, di router 2 seperti biasa kita tambahkan IP address-nya di interface G0/0 ya, yang mengarah ke bawah. IP address-nya yaitu 444.1, net mask-nya 252 ya, dan kita nyalakan. Oke, sudah nyala, exit. Kemudian sekarang interface yang mengarah ke atas itu 0/1, kita tambahkan IP address-nya yaitu 3333.2 ya. Oke, kemudian kita nyalakan no SH dan exit. Oke, setelah kita memasukkan IP address di router 2, selanjutnya kita melakukan routing dinamis ya. Pertama, kita lakukan routing dinamis untuk EIGRP 10.
Kemudian networknya diperhatikan di sini ya, untuk router 2 ini yang ke bawah yang mengarah ke router 3 itu menggunakan IGRP routingnya. Kemudian untuk interface yang mengarah ke bagian atas ya, ke router 1 itu menggunakan routing RIP ya, jadi jangan sampai tertukar. Di sini kita akan setting routing yang ke bawah terlebih dahulu, yaitu network 444.0 ya. Kemudian wildcard mask-nya. Di sini sudah terhubung ya dengan routing tetangganya dengan routing IGRP yang sama. Kemudian kita lakukan redistribusi routing ya. Di sini terhadap RIP dengan menggunakan metrik 1 1 1 1 1. Di sini satunya ada 5 ya. Yang pertama di sini ada bandwidth ya, satu yang pertama untuk bandwidth, kemudian satu yang kedua untuk delay, satu yang ketiga untuk reliability, kemudian satu yang keempat untuk loadingnya, dan satu yang kelima itu untuk MTU. Oke ya. Kemudian jika sudah exit ya, selanjutnya kita menggunakan routing RIP. Jangan lupa di sini untuk routing RIP-nya menggunakan versi 2. Kemudian masukkan network 333.0 ya, yaitu network yang ke bagian atas ya, yang mengarah ke bagian atas ke router 1. Setelah itu ketika sudah selesai networknya, menggunakan perintah no auto summary ya. Dan juga di sini sama, lakukan redistribusi routing terhadap IGRP, yaitu dengan perintah redistribute, kemudian IGRP 10, metriknya di sini 1 ya, karena untuk routing RIP itu menggunakan hop ya. Oke, sudah selesai. Kemudian exit ya. Nah, di sini untuk konfigurasi di router 2 itu sampai di sini sudah selesai. Jadi selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di router 1. Oke. Oke, kita langsung buka saja untuk router satunya. Nah, kita lakukan konfigurasi seperti biasa ya. Ganti hostname-nya di mode global jadi R1. Oke, pertama kita setting IP address-nya. Ini kita setting interface G0/0 ya. Itu yang mengarah ke bagian bawah, yaitu ke router 2. G0/1 itu dia mengarahnya ke bagian kiri ya, yang mana nanti mode trunk dan itu masuk ke multi layer switch 1. Dan yang ke atas itu dia menggunakan interface serial ya. Jadi diperhatikan di router 1 ini memiliki 3 interface. Nah, kita akan setting terlebih dahulu di router 1 ini ya, untuk interface yang mengarah ke bawah dan juga ke atas. Karena apa? Karena nanti untuk yang mengarah ke kiri itu kita akan lakukan konfigurasi di bagian ketiga. Jadi kita akan fokus dulu untuk menyelesaikan konfigurasi router 1 untuk interface yang G0/0, kemudian interface serial 0/0/0 yang mengarah ke router ISP1. Oke. Kita tambahkan dulu IP address-nya untuk interface G0/0 ini, yaitu IP address-nya 3.3.1 ya. Dan netmask-nya jangan lupa dinyalakan. Oke, kemudian interface serial ya. Di sini juga untuk interface serial kita masukkan IP address-nya, yaitu 222.2 ya. Perhatikan selalu IP address yang harus dikonfig ya. Di sini sudah ada nih IP bagian ujungnya ya, bagian octet terakhirnya itu harusnya berapa, dan di sini bagian networknya juga sudah tertera. Oke. Kemudian kita masukkan netmask-nya.
kemudian kita nyalakan. Oke, selesai. Jadi untuk setting IP address-nya sudah selesai. Selanjutnya, karena di sini menggunakan routing RIP, tidak ada redistribusi terhadap routing dinamis yang lain ya. Jadi hanya melakukan routing dinamis RIP saja di sini. Oke, router RIP ya, versi 2. Kemudian masukkan bagian networknya, yaitu yang ke bawah ya, kemudian network yang ke bagian atas. Jangan lupa menggunakan no auto summary ya. Oke, ini sudah selesai konfigurasi di router 1 ya. Nah, sebetulnya nanti untuk bagian network ini masih ada, namun kita lanjut nanti di bagian pembahasan atau bagian video bagian 3 ya, karena nanti networknya ada 2 lagi gitu ya, yaitu untuk VLAN 100 dan juga untuk VLAN 200. Setelah selesai melakukan konfigurasi di router 1, kita lanjut ke router ISP1. Nah, silakan diklik router ISP1 nya. Oke, seperti biasa kita ganti hostname-nya. Oke, hostname-nya sudah terganti ya. Kemudian di sini kita setting IP address, dan di sini juga perhatikan ada 3 interface yang masuk ke router ESP1. G0/0 itu mengarah ke server ya, serial 0/0/0 itu mengarah ke router 1, serial 0/0/1 itu mengarah ke router ISP2. Ya. Kita akan lakukan konfigurasi interface G0/0 ya. Oke, kita tambahkan IP address-nya. Di sini untuk IP address-nya yaitu 888.1 ya. Kemudian masukkan netmask-nya. Ingat ya, di sini slash-nya adalah 28, prefix-nya 28. Jadi netmask-nya 240. Kemudian kita nyalakan. Oke, sudah up ya, berubah menjadi warna hijau. Terus interface serial 0/0/0, kita tambahkan IP address-nya 222.1. Oke, kemudian untuk netmask-nya dimasukkan juga dan juga dinyalakan interface-nya. Nah, di sini interface-nya sudah menyala. Selanjutnya kita masuk ke serial 0/0/1 ya. Nah, di sini kita tambahkan IP address-nya yaitu 1.1.1.1.1 ya. Berikut dengan netmask-nya. Kemudian kita nyalakan interface. Mohon maaf salah. Kita nyalakan interface-nya menggunakan perintah no shutdown. Oke ya. Di sini untuk setting IP address sudah selesai. Tinggal kita melakukan routing. Nah, di sini routingnya ada 2 ya. Di sini routing RIP, yang sebelah kanan itu routing static. Nah, di sini perhatikan saya menggunakan garis di sini menandakan bahwa ke bagian server ini ya, dan juga ke bagian bawah itu masih menggunakan routing RIP. Kemudian yang sebelah kanan itu menggunakan routing static. Oke, kita langsung saja konfigurasi routingnya. Pertama, kita routing dinamis yang RIP. Oke, networknya yang ke bawah. Kemudian network yang ke arah server ya. Kemudian jangan lupa menggunakan no auto summary dan redistribusi ya. Redistribute ke static. Oke, selesai. Terus yang terakhir, karena di sini menggunakan default routing, jadi teman-teman semuanya hanya cukup mengetikkan IP route diwakili dengan IP address 0 ya. Kemudian netmask-nya juga 0 ya. Yang harus memasukkan IP address itu adalah bagian nekhop-nya. Oke, di sini berapa nekhop-nya, yaitu 1.1.1.2, yaitu interface yang sebelahnya ya.
Oke, selesai. Jadi untuk konfigurasi di router ISP1 ini sudah selesai, dari mulai tambah IP address dan juga melakukan routing statik serta routing dinamik trip versi 2. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke router ISP2. Oke ya. Nah, ini router ISP2 seperti biasa kita rubah hostname-nya. Oke. Nah, di sini setelah kita rubah hostname-nya, kita ganti. Selanjutnya kita masuk ke interface serial 0/0/0 ya. Tambahkan IP address-nya yaitu 1111.2, kemudian netmask-nya, dan juga nyalakan interface-nya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah interface G0/0 ya. Ini G0/0 itu yang mengarah ke server Kemdikbud ya, yang sebelah kanan ini. Oke, kita masukkan IP address-nya yaitu 999.1.255.255 ya, 252. Oke. Nah, di sini ada kesalahan, mohon maaf ya. Harusnya prefixnya 28 ya. 28 itu bukan 252 akan tetapi 240. Oke, kita ulangi lagi di sini. Kita hapus dulu perintah sebelumnya. Nah, cara menghapusnya cukup perintah yang tadi kita ketikkan ya, tambahkan no di depannya. Oke ya. Jadi untuk menghapus perintah sebelumnya itu tinggal menambahkan no saja di perintah tersebut. Kemudian kita ulangi lagi IP address-nya, kita tambahkan. Oke ya. Sip. Nah, tinggal kita lakukan routing ya. IP route. Nah, di sini karena menggunakan default routing, maka networknya itu diwakilkan dengan IP 0 ya. Hanya saja untuk neck hop-nya kita masukkan yaitu IP seberangnya. Oke. Selesai ya. Sampai di sini untuk konfigurasi router 4, 3, router 2, router 1, kemudian ISP1 dan ISP2 itu sudah selesai. Harusnya di sini paket sudah bisa terkirim ya. Dari router ISP2 ini sudah bisa terkirim ke PC. Kita cek dulu ya, untuk memastikan apakah semua device sudah saling terhubung. Oke. Nah, kita ulangi pengiriman pesan dari ISP2 ke PC7 yang ada di VLAN 30. Oke. Di sini sukses ya. Yang pertama kali itu failed ya. Tetapi ketika kedua kalinya itu harusnya sukses. Kalaupun misalkan kedua kalinya dilakukan tes itu masih fail ya. Nah, maka berarti ada kesalahan dalam konfigurasinya. Oke, di sini sudah sukses ya. Kita coba sekali lagi ke PC yang sebelah sini ya. Ada di VLAN 10. Nah, itu sudah sukses juga. Oke. Jadi sampai di sini untuk konfigurasi bagian router itu sudah selesai ya. Tinggal nanti kita konfigurasi finishing ya. Dibahas di bagian video bagian 3 gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu untuk pembahasan soalnya. Kita lanjut nanti di bagian ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.